Happy Sunday besties, ini ada besties yang tanya mengenai pangguyuban. Sepertinya besties ini galau dan bingung, katanya mau pilih pangguyuban yang mana. Pangguyuban yang direkomend Pak Samuel sama Koniki atau pangguyuban ATG. Karena paling enggak besties bisa mendapatkan uangnya kembali gitu ya harapannya kan. Walaupun gak full. Oke, saya jawab satu-satu ya. First of all, saya tidak tergabung dalam pangguyuban manapun. Saya tidak terhubung dalam komunitas manapun. Jadi saya tidak akan merekomendasikan apa-apa ke Besti. Kalau Besti tanya pendapat saya, opini saya yang mana, boleh-boleh aja. Tapi saya tidak akan merekomendasikan. Yang manapun, siapapun tidak akan saya rekomendasikan. Kenapa begitu? Karena saya tidak tergabung dalam pangguyuban tersebut. Yang kedua, menghindari omongan orang. Wah, Cici dapat sekian, dapat ini. Itu kesel banget Besti dengernya. So, karena ada budget yang biasanya digunakan untuk mempublish sebuah case tertentu, misalnya taruh di media online atau taruh di, bikin viral lah. Berarti kan ada biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya publicity. Itu kan dipungut dari member-membernya. Kalau menurut kamu, aduh biayanya gede banget, kayaknya gak cocok buat saya, gak usah, jangan paksain. Dan Besti juga tadi ada tanya lagi begini katanya, yang penting uang saya balik. Nah, ekspektasi ini walaupun gak penuh, gak apa-apa, yang penting gak full, gak apa-apa lah, yang penting uang saya balik. Ekspektasi ini kamu harus turunkan. Sekeren apapun pangguyuban yang kamu masuki atau uang yang sudah kamu keluarkan, itu jangan berekspektasi kamu akan mendapatkan apa yang kamu pikir kamu bisa dapatkan. Jadi misalnya harapan kamu nggak full nggak apa-apa, artinya 50%. Belum tentu misalnya keluar akan 50%, bisa jadi 10%, tapi kamu udah keluar 25%. Bisa jadi. So, karena ada budget yang biasanya digunakan untuk mempublish sebuah case tertentu, misalnya taruh di media online atau taruh di, bikin viral lah. Berarti kan ada biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya publicity. Itu kan dipungut dari member-membernya. Kalau menurut kamu, aduh biayanya gede banget, kayaknya gak cocok buat saya, gak usah, jangan paksain. Dan Besti juga tadi ada tanya lagi begini katanya, yang penting uang saya balik. Nah, ekspektasi ini walaupun gak penuh, gak apa-apa, yang penting gak full, gak apa-apa lah, yang penting uang saya balik. Ekspektasi ini kamu harus turunkan. Sekeren apapun pangguyuban yang kamu masuki atau uang yang sudah kamu keluarkan, itu jangan berekspektasi kamu akan mendapatkan apa yang kamu pikir kamu bisa dapatkan. Jadi misalnya harapan kamu nggak full nggak apa-apa, artinya 50%. Belum tentu misalnya keluar akan 50%, bisa jadi 10%, tapi kamu udah keluar 25%. Bisa jadi ya, tapi bisa juga kamu mungkin mendapatkan 35% dari nilai yang kamu pikir akan dapat 50%, tapi dapat 35%, terus kamu cuma keluar biaya 10%, misalnya. Bisa jadi juga begitu. So, lagi-lagi ekspektasinya lebih baik, jangan terlalu berlebihan. Siapkan kemungkinan terburuk. Saya tidak bisa memberitahukan kamu mana pangguyuban yang bagus. Saya hanya bisa membantu kamu menyiapkan hati kamu untuk menerima kenyataan bahwa jangan berekspektasi berlebihan untuk siap-siap menerima kenyataan kemungkinan terburuk terjadi. Karena kalau nggak bisa terima sama kenyataan pahit, yang dikhawatirkan justru hati kamu yang terluka, makin sakit, dan kamu jadi tambah stres, jadi tambah depresi. Itu yang disayangkan, dan itu juga yang cuma bisa saya bantu adalah untuk siapin hati. So once again, saya tidak merekomendasikan pangguyuban manapun. Jadi Besti cari tahu sendiri aja. Besti juga sudah dewasa. Ini adalah momen penting untuk kamu belajar di sekolah kehidupan. Kamu sadar gak sih kalau kamu udah masuk dalam dunia seperti ini, kamu dipaksa untuk belajar menjadi seorang pengusaha, seorang pebisnis, seorang investor. Berarti kamu harus bertindak sendiri dan juga memikirkan sendiri, membuat keputusan sendiri, dan juga mempertimbangkan apa yang sudah kamu putuskan ini siap menerima kenyataan baik dan buruknya gitu. Jadi Besti, saya berharap good luck, karena ini adalah momen dimana kamu belajar sekolah kehidupan yang sebenarnya. I don't wanna talk something like sweet, tapi ternyata di depan pahit. Jadi Besti harus siap aja pokoknya.
Nah, di luar sana kan ada salah satu forum atau kelompok atau komunitas yang katanya mau membantu para membernya dengan mengisi formulir, lalu ada kemungkinan katanya pengembalian uang khusus untuk orang-orang yang belum BP. Lagi-lagi Besti, jangan harapan penuh, karena ini menurut opini saya lagi-lagi ya, itu tidak akan pernah bisa terjadi. Mau sekalipun persuasif, mau sekalipun mencoba cara A, I, U, E, O, nggak akan bisa dapat dengan mudah uang kamu kalau tidak lewat pengadilan. Itu menurut aku. Tapi kalau Besti mau tetap coba, siapa tahu Ci, coba aja, nggak apa-apa, silahkan juga. Saya sudah ingetin, saya sudah kasih tahu. Nah, ini untuk Besti yang komen, I think it's song. Untuk gimana ini nasibnya. Oke, Besti, saya itu sebenarnya tidak membenci atau marah sama yang punyanya. Saya sudah maafin jauh kapan tahu, memaafkan. Tapi yang saya selalu komentari adalah bisnisnya yang bikin banyak orang kecewa, atau bahkan ada orang yang gara-gara bisnisnya, dan banyak yang dilupakan juga kasusnya, meninggal dunia karena stres. Nah, yang saya terus kampanyekan sebenarnya bukan benci orangnya, saya kampanyekan, hey, ingat, sudah, jangan terlalu berharap banyak, karena gara-gara kamu berharap banyak dan memikirkan pasti normal, itu bisa bikin kamu gila. Karena kalau ternyata kenyataannya tidak normal, kasihan mental kamu. Dan itu yang sebenarnya saya kampanyekan adalah tentang jaga mental kamu, say, jaga. Kayak Besti yang bilang, aduh, ATG zong, hidup saya hampa. Ini Besti, karena kamu tidak menyiapkan dirimu, makanya merasa gimana gitu. Tapi is okay, itu namanya bagian dari proses. Nggak semua orang didesain untuk menjadi seorang pengusaha, nggak semua orang didesain untuk menjadi seorang investor besar sekalipun, kalau menerima kegagalan, kekalahan di awal-awal pasti sakit, pedih, perih, kesel, marah, itu wajar sekali. Yang penting jangan berlarut-larut dan jangan pernah berpikir hidup hampa kalau ATG. Enggak Besti, satu pintu ditutup, ada banyak pintu lain dibuka. Kadang kita kalau tangan kita penuh megang sesuatu, kita nggak akan pernah dapat yang baru kalau kita tetap terus pegangin. Padahal nggak tahu ini isinya apa. Tapi kita begini terus tangannya. Nggak akan pernah bisa. Coba kita lepas yang ini supaya kita bisa naik ke atas tangannya. So menurut saya untuk para besties, belajar di sekolah kehidupan ini memang tidak selalu manis dan indah sesuai harapan. Ada banyak kejadian, Tuhan izinkan terjadi, kita lewatin di kehidupan kita melalui si A, si B, usaha ini, usaha itu, yang kita pikir bisa merubah hidup kita menjadi jauh lebih baik. Kita pikir dengan masuk ATG ini saya bisa bangun rumah, masuk ATG ini saya bisa nyekolahin anak, kuliah kedokteran, masuk sekolah ini saya bisa menikah di gedung ini, besok begini saya bisa menyenangkan istri, begini saya bisa membantu suami. Apapun itu harapannya, ternyata itu sirna. Jangan pernah berpikir the end. Jangan pernah berpikir, oh udah, this is it, ini adalah akhir dari segalanya. Tidak. Justru Tuhan izinkan itu terjadi untuk mendewasakan kamu, dan kamu belajar dari sini. Belajar banyak hal. Kalau sudah tahu dan punya arahan harus ngapain dan bagaimana, akan lebih memudahkan kita untuk bergerak, untuk move on, untuk terus berjalan. Kita nggak perlu bergantung atau berharap pada satu titik yang mana udah nggak ada harapan. Hidup itu dijalani maju, bukan mundur. Kalau satu titik itu stuck, bikin kamu nggak bergerak, berarti itu udah nggak sehat, Besti. You have to go, harus move on, harus jalan. Karena kan jalan kan ke depan ya, moving forward. Gak ada yang back unless you choose that. So ya, sekali lagi para bestie, saya tidak ada intensi untuk menjelekkan siapapun. Saya nggak mau juga ada keributan. Saya cuma ajakin bestie untuk move on diri kamu, siapin mental kamu.
Banyak yang salah persepsi karena saya temenan sama si Roy, sama temenan sama si A, si B, si C. Wah, Cik Olive sekarang jadi monyet, begini, begitu, blablabla, ngejelekin. Besti, saya tidak menjelekan orangnya. Saya tidak menjelekan orangnya. Kalau Besti perhatikan story aku, yang saya omongin adalah bisnisnya. Sampai hari ini pun saya tidak berkomentar jelek tentang istrinya ke si yang punya robotnya. Saya nggak ngomongin pribadi mereka, nggak ada. Lihat deh, saya nggak ada ngomongin pribadi mereka. Yang saya bahas soal apa? Bisnisnya, bisnis skemanya. Yang itu pun saya bahas karena dia sudah mengakuinya juga. Jadi dia sudah mengakuinya bahwa dia menggunakan uangnya untuk diputer-puter. Itu kan ada semuanya di media. Itu yang saya bahas. Jadi jangan salah persepsi, ya. Gitu. Dan satu lagi kenapa kok Cik Olive ngebahas ini? Karena kalau kasusnya redup, kalau nggak ada yang angkat, kasusnya redup, terus nggak ada yang angkat, ya udah hilang, harapan kalian juga hilang. Satu-satunya jangan sampai kasus ini redup, tetap harus diangkat supaya orang notice atau yang berwenang notice bahwa ini banyak korbannya loh. Yang lagi cari keadilan banyak korbannya loh, yang kepingin uangnya balik, ini loh korbannya jual rumah, ini loh korbannya rumahnya sampai disita sampai nggak punya rumah, ini loh korbannya sampai mati. Itu loh yang saya angkat, Besti. Bukan saya nggak jelekin pribadinya, sama sekali saya nggak singgung pribadinya. Biar gimana pun dia pernah jadi temanku, biar bagaimanapun saya sudah memaafkannya. Jadi gak usah ngomongin, oh Cik Olive begini, no, do not judge me, saya tidak judge kamu. You don't know what I'm doing, I don't know what you doing. Sometimes kita juga, ya bantu orang juga gak perlu. Bingung juga ya, di sisi lain, kadang kepengen ngomong, tapi di sisi lain, yeah, actually I'm helping you guys. Tapi pakai cara saya gitu. Cara saya mungkin nggak bikin paguyuban, cara saya mungkin berbeda dari yang lain. Tapi dengan aku mempublish case ini di media online, dan media online yang aku masukin bagus-bagus, ada berita 1, liputan 6, kapanlagi.com, itu berita online yang nggak semua orang bisa masukin, nggak gampang masuk situ. Itu yang saya angkat adalah transparansi, terus saya guide di dalam isi beritanya, dan saya percaya itu pihak berwenang baca itu isi beritanya, uangnya kemana, brokernya punya siapa, itu jelas untuk siapa, untuk kalian sebenarnya. Kan kalau kasus-kasus yang lain kan bisa dong, saya cuma minta pengembalian uang begini-begini, nggak ada habisnya saya, karena saya tidak sedang memperjuangkan itu, and then I will never try to do that as well.